Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Marlina dengan NPM 23081080114. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis data real darat waktu untuk harga gula pasir kualitas premium di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan analisisnya saya mempunyai 4 tujuan utama, yaitu yang pertama mengidentifikasi pola harga gula pasir dari waktu ke waktu, menganalisis dan memastikan data stasioner, menentukan model ARIMA yang paling sesuai, dan yang terakhir melakukan peramalan harga untuk periode 1 tahun ke depan. Datasetnya sendiri berasal dari Bank Indonesia, mencakup harga gula pasir kualitas premium di Jawa Tengah. Data ini berfrekuensi bulanan dan diambil dari Oktober 2020 hingga Oktober 2025. Untuk memulai analisis, kami membuat beberapa library utama di R. Yang paling penting adalah forecast untuk membangun model ARIMA dan melakukan peramalan, serta T-series yang digunakan untuk melaksanakan uji kestasioneran seperti ADF test. Selanjutnya adalah pemanggilan data. Setelah data Excel diimpor, data harga diubah menjadi objek time series di R, dimulai dari Oktober 2020. Format ini wajib digunakan agar data dapat dikenali dan diolah sesuai dengan karakteristik darat waktu. Selanjutnya, untuk grafik, untuk plot time series-nya. Dari grafik menunjukkan pola yang jelas. Harga gula pasir memiliki tren kenaikan yang kuat selama periode 5 tahun. Adanya tren ini menginformasi bahwa data awal yang kita punya itu belum stasioner terhadap MEAN. Selanjutnya, uji stasionaritas yang pertama terhadap varian menggunakan box-stocks transformation. Nilai lambda awal yaitu minus 0,9168 yang menunjukkan data tidak stasioner dan perlu dilakukan transformasi data. Nah, setelah dilakukan transformasi dengan pangkat minus 1,2, nilai lambda yang baru menjadi 1,013, yang artinya data telah stasioner terhadap varian. Selanjutnya, uji stasionaritas terhadap MEAN menggunakan ADF test. Hasil awal pada data transformasi menunjukkan nilai p-value sebesar 0,4938 yang menunjukkan dia itu lebih besar dari 0,05. Berarti data belum stasioner terhadap MEAN, maka perlu dilakukan diferensi. Nah, diferensinya sendiri dilakukan sebanyak 2 kali, yang menghasilkan nilai p-value menjadi 0,01, yang artinya kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan data telah stasioner dan menetapkan nilai OR D itu adalah 2. Selanjutnya, untuk plot ACF dan PACF. Nah, untuk menunjukkan order P dan Q, kita perlu melihat plot ACF dan PACF dari data yang sudah stasioner. Plot ACF menunjukkan cut off pada leg 1, sementara plot PACF menunjukkan tail off. Kombinasi ini menyarankan model awal ARIMA adalah 0,2,1. Selanjutnya, untuk pemodelan ARIMA, kami menguji serangkaian model ARIMA 0,2, dengan nilai Q dari 1 hingga 5. Tujuannya adalah untuk memilih model terbaik berdasarkan AIC terkecil, signifikansi parameter, dan uji asumsi residual. Selanjutnya, pemeriksaan normalitas residual. Uji normalitas residual ini menggunakan Shapiro-Wilk test dan menunjukkan bahwa model 2 hingga model 5 memiliki nilai p-value yang lebih besar dari 0,05, yang berarti residual model tersebut memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan untuk model yang pertama itu tidak memenuhi uji asumsi normalitas residual. Selanjutnya, uji signifikansi pemeriksaan diagnostik whiteness. Nah, untuk uji whiteness menggunakan L-Jung-Bok test menunjukkan bahwa semua model memiliki nilai p-value yang lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa residual pada seluruh model bersifat acak dan tanpa pola. Untuk selanjutnya, uji signifikansi parameter.
Dari uji signifikansi dapat dilihat bahwa hanya parameter MA1 yang memiliki nilai p-value kurang dari 0,05 yang berarti parameter MA1 itu dia signifikan pada semua model. Sedangkan untuk parameter MA2 sampai MA5 pada sebagian besar model itu tidak signifikan. Selanjutnya yaitu pemilihan model terbaik. Berdasarkan pembandingan akurasi, model 5 dengan A5-nya 0,2,5 dipilih sebagai model terbaik. Model ini memiliki nilai AIC terkecil yaitu -1,1618547 dan MAPE terendah yaitu 1,38%, menjadikannya model yang paling akurat. Untuk selanjutnya, peramalan untuk dengan skala transformasi dan skala asli. Nilainya dapat dilihat pada gambar. Kemudian di sini ada plot peramalan. Pada plot peramalan, visualisasinya menunjukkan bahwa harga gula pasir diproyeksikan melanjutkan tren kenaikan yang stabil dan berkelanjutan hingga akhir 2026. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan inflasi yang berkelanjutan pada komoditas ini. Kemudian untuk yang terakhir yaitu tingkat akurasi peramalan. Berdasarkan nilai MAP yang dimiliki model 5 yaitu sebesar 1,38, kemudian berdasarkan kriteria presentasi error, ini masuk ke dalam kategori High Accurate Forecasting. Model yang terpilih memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.